Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sekarang ini kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan seiring terjadinya pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu dan kita kembali menjalani kehidupan yang normal. Bapak tim penguji yang saya hormati, para hadirin seminar hasil penelitian disertasi, izinkan saya Suryanev untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi yang sudah saya lakukan dengan judul Implementasi Inovasi Kebijakan Pendidikan Program Unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 dengan komposisi promotor sebagai berikut: Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, Bapak Dr. Z. Mawardi Effendi MPD, dan Bapak Profesor Dr. Safri Anwar MPD, serta tim pembahas pertama Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD, dan kedua Bapak Afifah Kaidir SH M.Hum MAPA PhD. Adapun kajian dari inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 ini berangkat dari keyakinan bahwa inovasi kebijakan pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk melakukan pembaharuan di sektor pendidikan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Inovasi kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh karakteristik rezim dan direproduksi sesuai dengan kebutuhan serta keinginan dari masyarakat daerah itu sendiri. Kondisi ini sangat didukung oleh pemberlakuan otonomi daerah yang menggeser paradigma sentralisasi ke dalam desentralisasi, termasuk juga dalam konteks penyelenggaraan urusan pendidikan. Seiring dengan itu, visi Wali Kota Padang periode 2014-2019 adalah mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang sejahtera, religius, serta berbudaya. Sehubungan dengan itu, maka salah satu visi Kota Padang berkenaan dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya yang beriman, kreatif, dan berdaya saing. Oleh karena itulah, dalam rangka mewujudkan misi tersebut, disusun program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Salah satu dari program unggulan Wali Kota Padang dalam periode ini berkenaan dengan inovasi kebijakan pendidikan melalui Instruksi Wali Kota Padang nomor 415-121-Kesra/2019 tentang pelaksanaan pesantren Ramadan, dan Instruksi Wali Kota Padang nomor 451-53-Kesra/2019 tentang pelaksanaan didikan subuh. Meskipun dua instruksi wali kota ini berupaya untuk melakukan inovasi pembaharuan dalam konteks pelaksanaan pembelajaran pesantren Ramadan dan didikan subuh, namun ada beberapa permasalahan yang mengitari dan menjadi sebuah persoalan yang mesti diperhatikan untuk mencapai keberhasilan daripada tujuan kebijakan ini sendiri. Pertama, berkenaan dengan kurang terukurnya pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pembenahan kurikulum diperlukan. Dan yang ketiga, pembelajaran dominan kognitif belum menyentuh perilaku. Keempat, terbatasnya kompetensi sumber daya manusia, serta partisipasi orang tua yang rendah, dan dibarengi dengan terbatasnya sarana-prasarana serta masalah koordinasi atau jaringan kerja dari implementer kebijakan itu sendiri. Terkait dengan kajian inovasi kebijakan pendidikan, ada beberapa penelitian yang relevan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian Ajibola yang dilakukan pada tahun 2008 di Nigeria. Ajibola memfokuskan
kajiannya tentang inovasi kebijakan pendidikan terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Yang kedua, Akomolave melakukan penelitian pada tahun 2011 berkaitan dengan persoalan bagaimana inovasi kebijakan pendidikan dalam konteks budaya inovasi sekolah. Yang ketiga adalah Kapuno, tahun 2010, penelitiannya dilakukan di Filipina. Dia mengatakan bahwa sudah terjadi berbagai inovasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diinisiasi oleh pemimpin daerah dan dampaknya dirasakan oleh konstituen. Dia juga mengatakan bahwa faktor terpenting dalam konteks inovasi kebijakan terkait dengan pelibatan sektor swasta. Yang keempat, penelitian Prasojo dan kawan-kawan pada tahun 2006 yang memfokuskan kajian pada inovasi jaminan kesehatan di Jemberana, dan dia mengungkapkan bahwa keberhasilan daripada inovasi kebijakan sangat ditentukan oleh dominasi dari political will yang dimiliki oleh seorang bupati, sehingga kondisi ini pada akhirnya bisa merubah budaya kerja dari birokrasi. Yang kelima, penelitian Indopop pada tahun 2007 juga berkaitan dengan inovasi kebijakan pendidikan, di mana dalam konteks ini dia mengungkapkan bahwa pembatasan jumlah siswa pada setiap kelas dan pemberian insentif pada praktisi pendidikan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan korelasi yang sangat signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang keenam, Abdullah pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang inovasi dalam organisasi pemerintah pada 3 level: operational level, managers level, dan executive level. Nah, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan peneliti kaji berkenaan dengan inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 dengan memfokuskan diri pada program pesantren Ramadan dan program didikan subuh. Perbedaan ini sekaligus juga merupakan novelty dari penelitian yang dilakukan. Hasil ini akan dikaji dari sisi bentuk inovasinya, implementasi dari inovasi tersebut, bagaimana model empirik implementasinya, serta bagaimana model daripada rekomendasi implementasi dari inovasi kebijakan pendidikan yang dilakukan berdasarkan program unggulan Wali Kota Padang 2014-2019. Oleh karena itu, maka fokus ataupun pertanyaan penelitian dari disertasi ini adalah, pertama, bagaimanakah bentuk inovasi kebijakan pendidikan pada program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019? Yang kedua, bagaimanakah implementasi inovasi kebijakan pendidikan pada program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019? Dan yang ketiga, bagaimanakah model empirik, existing model, dan rekomendasi model implementasi inovasi kebijakan pendidikan pada program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Dalam upaya mengkaji 3 persoalan tadi, maka kita harus memahami persoalan-persoalan yang berkenaan dengan inovasi kebijakan pendidikan dan pengembangan inovasi pemerintahan daerah dalam urusan pendidikan. Inovasi, menurut Brown, mempunyai beberapa atribut. Pertama adalah relative advantage, dalam artian ada keuntungan jika inovasi itu dilakukan. Yang kedua, compatibility, dalam arti kata inovasi memiliki kesesuaian dengan kebutuhan daripada khalayak sasaran. Yang ketiga adalah complexity, bahwa inovasi memiliki unsur kerumitan. Yang keempat, trialability, dalam artian inovasi dapat dicoba. Yang kelima,
observability yang mengandung makna bahwa inovasi tersebut harus dapat diobservasi dan dicermati. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 3 jenis inovasi. Inovasi proses yang pertama, menekankan kepada adanya standar operasional prosedur. Yang kedua, inovasi metode berkaitan dengan strategi, cara, dan teknik dalam mencapai tujuan kebijakan. Dan yang ketiga adalah inovasi produk yang berkaitan dengan barang dan kondisi fisik dari capaian inovasi kebijakan yang dilakukan. Berkenaan dengan inovasi kebijakan pendidikan, menurut Gebris et al. 2019, sangat ditentukan oleh 3 faktor penting. Yang pertama adalah leadership credibility. Dalam artian ada pemimpin yang kredibel, pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mewujudkan inovasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah strong management. Adanya pengelolaan yang baik didukung oleh sumber daya yang baik untuk melakukan dan mengimplementasikan kebijakan itu. Dan yang ketiga adalah governing board functioning, dalam artian berjalannya fungsi-fungsi daripada lembaga-lembaga ataupun mungkin juga apa yang disebut sebagai perangkat daerah dalam tataran pelaksanaan dari kebijakan. Sementara itu, berbicara tentang implementasi kebijakan, dapat dikatakan bahwa berbicara tentang proses yang menyangkut tidak hanya perilaku badan administratif untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya yang mempengaruhi perilaku berbagai pihak dalam konteks pelaksanaan daripada program. Berbagai pengelaborasian berkenaan dengan model implementasi kebijakan pada hakikatnya berbicara tentang sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu. Pertama adalah sumber daya organisasi, baik berkenaan dengan sumber daya manusianya, sarana prasarana, serta finansial atau anggaran. Yang kedua adalah kemampuan manajemen. Bagaimana pengelolaan daripada pelaksana kinerja kebijakan itu supaya kebijakan itu dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau goalnya. Dan yang ketiga berkenaan dengan dukungan daripada lingkungan kebijakan, baik itu dalam konteks lingkungan yang bersentuhan dengan domain politik, ekonomi dan hukum, serta sosial budaya. Berbicara tentang inovasi kebijakan tidak terlepas dari upaya kita untuk memahami apa yang disebut orang sebagai inovatif governance. Governance merupakan sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kepentingan publik. Governance mendorong negara menggunakan organisasi masyarakat sipil dan sektor privat untuk menghasilkan berbagai keputusan kebijakan. Governance juga menekankan tidak perlu keseluruhannya tergantung pada kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa perspektif governance memberikan penekanan bahwa pemerintah bukan lagi menjadi aktor tunggal dalam implementasi dari sebuah kebijakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam konteks mengkaji 3 hal yang berkenaan dalam upaya mengungkapkan inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019. Dari sisi jenis penelitian ini tergolong dengan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif interpretatif dan termasuk ke dalam penelitian kebijakan.
Adapun lokasi penelitian, Kota Padang, dengan lokus utama adalah bahagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang. Informan penelitian ini berjumlah 24 orang yang dipilih secara proporsif dan snowball. Sementara itu, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, tentunya dengan alat catatan ataupun juga lembaran-lembaran catatan, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, serta focus group discussion dengan menggunakan panduan atau pedoman dari pelaksanaan FGD itu sendiri. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan, member check dan peer examination. Dan pada akhirnya, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 pertama, berkenaan dengan program pesantren Ramadan. Terjadi inovasi dalam konteks kurikulum. Konten dari materi pembelajaran pesantren Ramadan pada 2 tahun terakhir tidak lagi hanya berbicara tentang akidah, ibadah, dan akhlak, serta hafalan daripada Asmaul Husna, tetapi juga mengintegrasikan budaya alam Minangkabau, serta permasalahan-permasalahan sosial yang kontekstual dengan kehidupan remaja, seperti LGBT, penyalahgunaan narkoba, dan dari sisi adat budaya alam Minangkabau juga mengakomodir pembelajaran yang disebut sebagai Sumbang Dua Bale, Tahun Jonan Ampe, adat sopan santun, serta hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Dari sisi manajemen penyelenggara, dibentuk apa yang disebut sebagai tim perumus Ramadan. Tim perumus Ramadan dalam artian yang cukup luas. Pertama, berkenaan dengan tim perumus kurikulum. Yang kedua, berkenaan dengan pengelolaan administratif dan juga berkaitan dengan pengelolaan penyelenggara. Serta adanya apa yang disebut sebagai capacity building mentor dalam konteks merubah kesiapan daripada implementer kebijakan ini di tataran lapangan. Dan pembaharuan dalam konteks pesantren Ramadan ini juga berkenaan dengan sistem penilaian dan monitoring. Ada rambu-rambu berkenaan dengan bagaimana memberikan penilaian akhir dari capaian pembelajaran yang diperoleh seorang siswa dalam konteks keterlibatannya di dalam pesantren Ramadan. Tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan. Di sisi lain, juga ada upaya untuk melakukan monitoring dari pelaksanaan pesantren Ramadan itu sendiri. Meskipun dalam konteks ini, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa monitoring yang dilakukan hanya pada tataran permukaan saja, sehingga tidak berlaku secara holistik untuk menjigi detail daripada permasalahan yang ada di seputar pelaksanaan pesantren Ramadan. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai program didikan subuh. Pembaharuan atau inovasi dalam konteks kebijakan pendidikan ini berkaitan dengan adanya kehadiran daripada kegiatan yang disebut sebagai Jambore Didikan Subuh yang memadukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kepanduan atau kepramukaan di lapangan dengan kemasan-kemasan yang berkenaan dengan permainan dalam rangka pembentukan karakter seperti karakter jujur, karakter disiplin, karakter tanggung jawab, dan sebagainya. Di samping itu, dalam konteks pelaksanaan program didikan subuh, kita juga menemukan inovasi yang berkenaan dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran serta materinya yang juga berbasis pada kepramukaan. Diharapkan dengan metode dan materi yang disinergikan dengan kepramukaan akan memberikan suasana yang menyenangkan, kemudian juga mampu membangkitkan motivasi, serta memberikan nuansa baru dan menimbulkan
hasrat yang tinggi bagi siswa untuk lebih giat mempelajari agama. Di sisi lain, untuk persiapan dari pelaksanaan pembelajaran dan metode pembelajaran yang berbasis kepada kepramukaan ini juga dilakukan apa yang disebut sebagai kursus mahir dasar bagi mentor yang pada hakikatnya merupakan guru-guru TPA, guru-guru TPQ yang berada di setiap masjid di wilayah Kota Padang. Meskipun harus diakui bahwa pencapaian pelatihan ini jauh daripada kebutuhan yang diharapkan. Karena dalam realisasinya, mentor yang dilatih sampai saat ini baru sekitar 260-an orang dari 3.000-an masjid yang ada di seluruh Kota Padang. Dan yang terakhir dalam konteks pelaksanaan didikan subuh, muncul inovasi yang berkenaan dengan lembaga didikan subuh. Dari sisi implementasi inovasi kebijakan pendidikan, program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 tidak terlepas daripada aspek komitmen politik atau political will serta isi kebijakan atau content policy dari kebijakan itu sendiri. Kehadiran daripada program pesantren Ramadan, program didikan subuh, merupakan realisasi dari janji politik Mahyildi Ansarullah dalam mewujudkan masyarakat Padang yang religius dan berbudaya. Sehingga isi kebijakan pun juga memberikan gambaran daripada komitmen di dalam pelaksanaan misi yang berkenaan dengan pendidikan keagamaan. Perwujudan dari komitmen politik tersebut dalam inovasi kebijakan pendidikan Kota Padang ini dikemas dalam 2 instruksi wali kota, meskipun perlu dipertimbangkan bahwa legal standing daripada pelaksanaan 2 kegiatan ini dari sisi regulasi sangat tergantung kepada political will dari figur seorang wali kota tersebut. Belum lagi merupakan komitmen kolektif antara eksekutif bersama dengan legislatif. Dari sisi aspek sumber daya, pelaksanaan kedua program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 ini sangat tergantung kepada staf implementer kebijakan yang saat ini bagian Kesra Sekretariat Kota Padang merupakan leading sector, meskipun ada pihak-pihak lain yang juga ikut di dalam pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri dan dibantu oleh berbagai jaringan kerja kebijakan lainnya. Dari aspek jaringan kerja itu sendiri, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang merupakan leading sektor dari implementer kedua kebijakan ini, ditopang oleh adanya tim perumus dan juga capacity building mentor, juga oleh Dinas Pendidikan, serta Kemenak Kota Padang, tim Ramadan, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang, serta Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, dan Lembaga Didikan Subuh. Dari apa yang sudah dikaji berkenaan dengan bentuk inovasi dan implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019, maka model empirik atau existing model implementasi dari inovasi kebijakan pendidikan program unggulan ini memberikan gambaran bahwa belum terdeliverinya inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang 2014-2019 disebabkan oleh masih adanya hal-hal yang secara faktual muncul pada saat pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, penelitian ini juga mengkonstruksikan sebuah model rekomendasi implementasi kebijakan yang menggunakan 3 perspektif utama. Pertama, inovatif governance. Perspektif ini memberikan penekanan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama ataupun satu-satunya aktor dalam implementasi kebijakan itu sendiri.
tetapi juga perlu mempertimbangkan aktor-aktor lainnya. Yang kedua, berkenaan dengan apa yang disebut sebagai network management, dalam artian jaringan kerja dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri harus dikelola secara baik, harus dijelaskan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan untuk bisa berkoordinasi dan bersinergi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan daripada kebijakan. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai democratic governance, yang memberikan gambaran bahwa implementasi dari sebuah inovasi kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan oleh faktor keterlibatan daripada masyarakat atau publik luas, apalagi ini menyangkut dengan pendidikan yang berkebutuhan dengan kepentingan banyak orang dan merupakan human investment atau investasi sumber daya manusia bagi kepentingan masa depan dari sebuah bangsa. Berkenaan dengan apa yang sudah diungkapkan, maka kita bisa memberikan beberapa saran atau pertimbangan untuk menjadikan inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014-2019 ini berjalan dengan baik. Pertama, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Padang untuk merubah legal standing pelaksanaan kedua program ini, yaitu pesantren Ramadan dan didikan subuh, dari bentuk instruksi wali kota kepada peraturan daerah. Dengan kehadiran peraturan daerah, maka komitmen politik di dalam pelaksanaan kedua program ini jauh menjadi lebih kuat dan bisa jadi juga akan berimplikasi kepada pengalokasian besaran anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan bagi berhasilnya kebijakan ini. Yang kedua, perlu dipertimbangkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada implementer utama inovasi kebijakan, dalam hal ini adalah bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kota Padang, meskipun dari sisi level atau stratifikasi pendidikan dan pengalaman kerja relatif baik, namun dari sisi jumlah perlu menjadi perhatian. Dan bisa jadi juga alternatif lain yang perlu dipertimbangkan, apakah mungkin salah satu dari program ini menjadi bahagian dari tupoksi organisasi perangkat daerah yang lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana mengelola jaringan kerja kebijakan dari kedua kegiatan ini supaya terkelola dengan baik dan memunculkan strong management yang bisa menjadi daya dorong bagi upaya pencapaian keberhasilan daripada kebijakan. Dan yang terakhir yang juga perlu dan penting adalah terbukanya ruang partisipasi publik dalam implementasi inovasi kebijakan pendidikan sebagai perwujudan prinsip democratic governance. Bapak Ibu, demikianlah presentasi daripada hasil penelitian yang sudah saya lakukan dalam konteks kajian disertasi yang berkenaan dengan implementasi inovasi kebijakan pendidikan program unggulan Wali Kota Padang periode 2014 dan 2019. Tentunya saya dengan senang hati membuka diri untuk setiap kritikan, untuk setiap masukan, ataupun mungkin juga klarifikasi dari temuan penelitian yang sudah diungkapkan. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.